Suruh berdoa.
musik kemudian sampai disempat kalau aku bangun beliau mungkin ada kata atau yang ada yang mengisi silakan. Mari kita sama berdoa sebelum kita melaksanakan atau persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau sangat kaya, namun untuk pekerjaanmu kami telah jalankan tugasmu. Untuk itu kiranya perkenankan kami sebagai hamba-Mu bersembahkan mau melayani maupun mau berpersembahan. Kiranya Tuhan kuduskan kami, layakan kami. Jemaat-Mu yang memberi baik itu besar kecil akan tidak memberi sekalipun Tuhan berkati. Dan Tuhan juga tidak salah kasih berkat pada saat tertentu untuk melayani umat-Mu sehingga umat-Mu akan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Itu kami sambut persembahan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sukses kemudian.
dari sekian banyak ibadah-ibadah yang telah diberikan kepada kita beribadah kepada Tuhan, seperti saya selalu katakan bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan dan kepada pemerintah, sebab kita tahu bahwa satu tahun kita dapat 95 hari dan dapat 95 hari itu Tuhan memberikan kepada kita pasal 55 hari khusus untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga saya dan saudara hari ini berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun mereka tidak bersahabatan dengan kita, tapi beribadah karena waktu yang diberikan kepada saudara-saudara baik, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Itu kita memuliakan Tuhan. Kita saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bagaimana kita mendengarkan dari Tuhan adalah firman Allah yang berkuasa dapat menolong saya dan saudara sehingga senantiasa menikmati dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mengambil Alkitab dan kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Kita mulai dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membaca dengan bersuara bersama-sama. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepada. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita membaca bersama-sama, saya bicara dengan satu topik adalah jaminan penyertaan Tuhan. Awal beberapa waktu saya bicara dengan topik ketaatan mengangkat berkat Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, saya bicara dari hal jaminan penyertaan Tuhan. Jaminan penyertaan Tuhan kepada siapapun kita. Allah telah menyertai Musa dalam perjalanan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan tiba di tanah Kanaan. Di tengah jalan, Musa tidak meneruskan perjalanan karena harus kembali kepada Bapa di surga, dan Yosua menerima tongkat estafet untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dalam perjalanan itulah Tuhan memberikan kepada dia sebuah jaminan penyertaan, sebuah jaminan penyertaan yang Allah berjanji akan menyertai perjalanannya. Saudara perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan, Alkitab berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan penyertaan Tuhan kepada Yosua dalam kepemimpinannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel dari Kanaan, dari Mesir menuju ke Kanaan. Alkitab mencatat semua generasi yang keluar dari Mesir, tidak satu pun yang tembus masuk ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, saudara perhatikan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Memang kami kemarin ada 2 hari dalam sidang paripurna dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada hal-hal yang memang dibicarakan, tapi itu prinsip Alkitab yang tidak bisa dirubah. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu diatur dalam Alkitab. Sehingga beberapa hal yang diperdebatkan tetapi tidak bisa. Saudara, dalam hal ini, saudara perhatikan janji Allah kepada Yosua dalam memimpin bangsa Israel, sebuah jaminan penyertaan Tuhan, sebuah jaminan penyertaan Tuhan yang telah Allah berikan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya di dalam ayat-ayat
5 dan 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikannya kepada mereka. Suatu syarat yang mutlak adalah teguhkanlah dan kuatkanlah hati. Teguhkan dan kuatkan hati, saudara, ini sebuah hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa dalam buku BS banyak sekali anak-anak muda dengan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Mereka pasang titel apalagi yang tergolong pakar-pakar teologi. Itu dalam perdebatan itu sangat luar biasa. Tapi satu hal yang telah ditetapkan oleh para pioner, orang tua tentang masa bakti gereja itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab itu sesuatu yang mendidik kita supaya taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai ketaatan kita ini jadi longgar ataupun jadi tawar. Sebab kalau lama mengikuti Tuhan, kadang-kala jadi bosan. Terus terjadi hal-hal yang tidak bisa kita pertahankan lagi. Nah, itu sebabnya di dalam hal ini perlu kita perhatikan bagaimana ketaatan terhadap firman Tuhan dan bagaimana jaminan Tuhan tentang penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan menyertai kita bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, tetapi jaminan penyertaan Tuhan kepada kita itu semasa kita masih diizinkan untuk hidup dan berkarya. Tuhan memberikan kepada kita penyertaan. Yang penyertaan itu bukan 1-2 hari, penyertaan itu bukan 2-3 minggu, bukan 1-2 bulan, 1-2 tahun, tidak. Tapi penyertaan Allah selama kita hidup, selama kita berada, Allah berjanji menyertai kita. Prosesnya saudara perhatikan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikannya kepada mereka. Teguhkanlah dan kuatkanlah hati. Ini sebuah ungkapan yang Allah berkata, Allah tetap menyertai. Tetapi jaminan penyertaan itulah yang harus kita perhatikan. Sebab penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar itu saja, tetapi bagaimana timbal baliknya, bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita mentaati firman Tuhan, sehingga Allah buat penyertaan. Jaminan penyertaan adalah teguhkanlah hatimu dan kuatkanlah, sehingga tetap ada di dalam Tuhan. Ini yang merupakan sebuah jaminan mutlak bagi kita untuk tetap menerima penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kita dan Allah tetap menyertai kita selagi kita tetap ada di dalam Tuhan. Selagi kita tetap mempertahankan keyakinan dan iman kita sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai kemanapun kita pergi dan berada, apapun masalah, kita tetap disertai oleh Tuhan. Ayat seterusnya berkata, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi nasihat-nasihat ini mendorong kita supaya tetap Allah menyertai, Allah tetap melindungi, Allah tetap menolong. Karena jaminannya adalah kita tetap di dalam Tuhan. Ini jaminan. Jaminan penyertaan Tuhan adalah kita tetap di dalam Tuhan. Alkitab bagian ini dikatakan di dalam bagian terakhir, janganlah menyimpan ke kanan
atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kata-kata ini mendorong kita supaya tetap di dalam Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan, berarti kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya kepada kita. Jangan kita menyimpan ke kiri atau ke kanan. Artinya jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang Allah ingatkan kepada kita. Sebab itu sebuah jaminan penyertaan Tuhan. Kapan saja, di mana saja, apapun persoalan dan kemelut yang kita hadapi, Allah tetap menjaga dan memelihara. Allah tetap menyertai. Itulah janji Tuhan. Jaminan penyertaan Tuhan kepada kita adalah kita tetap teguh di dalam firman Tuhan. Kita tetap teguh di dalam keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Itu sebuah jaminan maka Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi satu hal yang perlu kita jangan abaikan, jangan lupakan adalah memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu adalah syarat bagaimana kita mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan. Hal-hal ini jangan kita lupa. Dua hal yang sangat dijanjikan oleh firman Tuhan kepada Yosua sebagai pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan adalah jagalah hatinya. Dia tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dua hal ini tidak bisa diabaikan atau tidak bisa ditinggalkan. Tetap berdiri di dalam Tuhan, tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan, terus memperhatikan firman, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bagaimana perenungan akan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan, saudara, ini sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana cara merenungkan firman Tuhan? Perenungan firman Tuhan bukan sebagai seorang pengkhotbah, bukan sebagai seorang pemberita Injil, tetapi sebagai seorang pendengar firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Ini pribadi, ini hal yang pribadi. Kemanapun kita pergi dan berada, apapun aktivitas kita, selalu merenungkan firman Tuhan. Dalam pengertian perenungan firman Tuhan ini adalah sesuatu yang mendorong kita supaya kita memahami. Saudara, kalau saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, Alkitab berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau saudara diperhadapkan dengan masalah persoalan ataupun sebuah pelanggaran yang sedang menghantui saudara, harus tahu firman Tuhan paling bilang begini. Firman Tuhan katakan jangan begini. Firman Tuhan katakan jangan begitu. Dan itu caranya merenungkan firman Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kata renungan di sini kita harus memahami bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Cara merenungkan firman Tuhan seperti tadi. Kalau ketika saudara diperhadapkan dengan masalah persoalan, perdebatan apapun yang saudara hadapi, saudara harus ingat, firman Tuhan kemarin bilang saya begini. Firman Tuhan kemarin bilang saya harus begini. Firman Tuhan saya berkata, jangan saya ngomong begini, jangan saya bicara begini, jangan saya begini. Itu caranya merenungkan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan itu sesuatu yang bagaimana saudara bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika
ditawari untuk berbuat kejahatan, saudara buka firman Tuhan katakan, jangan saya buat ini, jangan saya buat itu. Itulah cara merenungkan firman Tuhan. Jadi perenungan firman Tuhan bukan hanya dikhususkan kepada pemberita Injil atau pemberita firman Tuhan, tetapi sepanjang menerima firman Tuhan dapat merenungkan firman itu. Ketika saudara diperhadapkan dengan permasalahan-persoalan yang menggeser saudara, tinggalkan Tuhan, itulah yang harus saudara renungkan. Oke, mari firman Tuhan berkata begini, jangan saya tinggalkan Tuhan, saya berdiri teguh tetap. Itu yang dinasihati kepada Yosua dalam kepemimpinannya memimpin bangsa Israel memimpin bangsa Israel melewati segala sesuatu masalah, dan dia akan memimpin mereka masuk di tanah Kanaan. Ayat yang ke-9. Bukankah telah perintahkan kepada, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini dikatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hati, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Ketawaran biasa datang dari masalah-masalah. Ketawaran biasa datang dari godaan-godaan. Ketawaran biasa datang karena kita diperhadapkan dengan masalah yang sangat sulit. Itu sebabnya kita harus perhatikan secara baik. Manusia kita ini, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kehidupan, tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan kita terlepas dari masalah dan persoalan. Tuhan menggambarkan kehidupan kita bagaikan kita lewat di atas laut, melewati air, melewati lautan. Kalau mereka melewati lautan, kalau saya lihat mungkin di daerah lain, tapi kalau di Indonesia ini kan daerah kepulauan yang kita menghubungkan satu daerah dengan daerah lain pasti melewati lautan, dan di mana Tuhan menggambarkan kita melewati jalan-jalan hidup ini, melewati air. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 43. Kitab Nabi Yesaya pasal 43. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai ganti. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Saudara perhatikan, Allah menggambarkan kehidupan manusia kita seperti melintasi lautan, melintasi air. Dan kalau kita tanya semua orang pelayaran yang sudah berlayar, tidak pernah mereka menikmati hari teduh. Mereka selalu diperhadapkan dengan ombak, mereka selalu diperhadapkan dengan badai, dengan segala macam persoalan di laut. Itu adalah tidak pernah melewati dengan tanpa ada gelombang. Tidak pernah. Selalu ada gelombang, selalu ada badai,
selalu ada masalah. Begitu pula manusia di darat, begitu melewati sungai, pasti ada arus yang kencang. Dan saudara, arus itu juga membinasakan. Kita di Papua Barat sudah menghadapi seorang komandan polisi yang sangat luar biasa. Sama waktu menyeberangi sungai Al-Mara di Bitung, kecelakaan. Sampai sekarang ditemukan. Itu arus sungai. Sehingga daerah-daerah yang memang rawan seperti Sungai Mamberang dan sungai-sungai besar yang ada di Papua, untuk menyeberanginya sulit. Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Nah, Tuhan menggambarkan kehidupan manusia kita seperti itu. Ayat yang pertama saudara perhatikan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua saudara. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui tanah. Saudara, dan Allah menyertai kita sekalipun kita melewati lautan. Allah menggambarkan kehidupan kita seperti melewati air. Melewati air, entah itu lautan, entah itu sungai, tapi itulah gambaran Allah kepada kita bahwa tidak pernah Allah menjanjikan manusia itu jalan hidupnya jalan mulus, tidak pernah. Dan Allah di dalam Alkitab tidak pernah menjanjikan itu. Selalu kita diperhadapkan dengan masalah dan persoalan. Selalu kita diperhadapkan dengan badai. Selalu kita diperhadapkan dengan sakit penyakit. Selalu kita diperhadapkan dengan berbagai hal. Sehingga Allah menggambarkan perjalanan hidup manusia kita seperti melewati lautan, seperti melewati air sungai yang penuh dengan deras, arus dan lain sebagainya yang harus kita hadapi. Tapi saudara perhatikan janji Tuhan, pernyataan tentang penyertaan Tuhan, jaminannya adalah tetap teguh berdiri dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sudah dikatakan amin? Yang setuju katakan buat Tuhan. Haleluya. Itu jaminan penyertaan Tuhan. Sekalipun kita melewati lautan, sekalipun kita melewati sungai yang arusnya deras, tetapi jaminan penyertaan Tuhan adalah tetap berdiri teguh dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu jaminan. Nah, itu sebabnya dalam menjalani hidup ini pasti ada tantangan persoalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah hampir 1 minggu dan hampir menjelang 1 bulan sekarang. Saya kadang-kala perasaan takut saya itu hampir berlebihan karena di jemaat beberapa kali ada duga yang dihadapi, termasuk saya sendiri. Sebentar bagaimana di tahun ini sesuatu hal yang memang membuat saya kadang-kala takut sekitar manusia. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu menolong. Walaupun masalah yang berat, kadang-kala diberatkan, tapi Tuhan akan membiarkan. Tuhan selalu menolong. Tuhan memberi berkat. Saya kemarin di jalan itu, memang saya terpaksa sekali. Memang banyak pelajaran yang membuat saya harus diupayakan supaya waktunya dipergunakan sebaik-baiknya. Sehingga 2000 itu duduk dari pagi sampai jam 10, jam 11 buat selesai. Jadi kalau cara seperti itu, orang muda jadi mulai saya dan sebagainya tidak jadi terus. Karena sampai dia 3 orang. Jadi saya sekretaris jenderal dan bendahara. Jadi saya selalu kata dia, berkelanjutan saya di bawah keluarga. Untuk semua keluarga. Karena memang harus dulu dari pagi sampai malam. Tidak bisa berada. Jadi dulu itu bukan hanya santai saja, tapi justru banyak hal yang harus diperbincangkan dan dibahas. Sehingga membuat kita tidak bisa tenang dalam hidup ini. Sesuatu yang memang sangat menyenangkan, tetapi
Tuhan memberi kekuatan, Tuhan masih menolong, Tuhan masih menjaga. Jaminan penyertaan Tuhan adalah tetap teguh di dalam Tuhan dan merenungkan firman siang dan malam. Itu yang harus kita perhatikan. Badai masalah persoalan selalu datang. Allah menggambarkan perjalanan manusia kita itu melewati lautan, melewati air, entah itu sungai, entah itu lautan. Kalau lautan pasti ada badai, pasti ada gelombang. Kalau sungai, kita diperhadapkan dengan arus sungai yang begitu deras, dan bukan hanya arus saja, tetapi di tengah-tengah arus itu ada masalah, ada binatang buas, sepertinya ada buaya dan lain sebagainya yang sedang menunggu kita. Nah, itu sebabnya dalam menjalani hidup ini Allah menggambarkan di dalam kitab Nabi Yesaya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi itu jaminan. Jaminan penyertaan Tuhan adalah kita tetap berdiri, renungkan firman itu siang dan malam. Itu yang harus kita perhatikan. Sebab itu persyaratan Tuhan di dalam penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara adalah tetap renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan tetap berdiri di dalam Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun itu arus sungai yang begitu deras, walaupun badai yang begitu hebat, sebab Allah menggambarkan kehidupan manusia kita seperti itu. Allah tidak pernah menjanjikan manusia itu mulai sejak lahirnya sampai matinya penuh dengan sukacita, tidak ada. Tidak ada. Penuh dengan damai sejahtera, itu tidak ada. Allah tetap memelihara, Allah tetap menyertai. Walaupun kita lewati badai, lewati lautan, lewati sungai yang berarus kencang, tapi Allah selalu berkata, Dia menyertai kita. Penyertaan Tuhan selalu ada pada saya dan saudara. Sekalipun seketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit, sekalipun kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sulit kita terima, tetapi janji Tuhan bahwa Allah selalu menyertai, menolong. Nah, itu sebabnya kita persoalan yang harus kita perhatikan adalah tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap merenungkan firman itu siang dan malam. Cara merenungkan kita terhadap firman Tuhan seperti tadi saya katakan, kita harus mengingat firman Tuhan apapun yang kita diperhadapkan, entah itu pelanggaran, entah itu dosa, entah itu kesalahan, tapi kita harus renungkan firman itu siang dan malam. Ini kewajiban kita. Kewajiban kita untuk mendatangkan penyertaan Tuhan kepada kita adalah tetap berdiri teguh di dalam Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita tetap mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Ini janji Tuhan kepada saya dan saudara. Bagaimana Allah menolong saya dan saudara, bagaimana Allah menyertai kita, bagaimana Allah melindungi kita dari berbagai hal yang kita hadapi. Tapi Tuhan selalu menolong, menjaga saya dan saudara, sehingga kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kita maju di dalam kitab Yeremia, dalam Yeremia pasal pertama ayat yang ke-8. Yeremia pasal 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Nubuatan Nabi Yeremia. Dia ingatkan kepada saya dan saudara, jangan takut terhadap apa. Kalau dari dalam kitab Nabi Yesaya, Allah menggambarkan kehidupan kita seperti manusia melewati lautan, melewati air. Entah itu lautan, entah itu sungai. Tapi kalau dalam kitab
melewati lautan ataupun sungai penuh tantangan persoalan. Kalau melewati lautan pasti ada badai, kalau melewati sungai pasti ada arus, dan di dalam arus itu ada hal-hal yang sangat mencengkamkan. Nah itu sebabnya kita perhatikan. Tapi kalau terjadi, Dia akan menolong saya dan saudara untuk menyertai kita. Dalam kitab Perbuatan Nabi Yeremia dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi terhadap sesama siapapun, kita tidak perlu takut, sebab Allah menyertai kita. Saudara yang dikasih, ini kehidupan-kehidupan yang senantiasa kita lewati dan hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hadapi yang dimaksudkan di dalam kitab Perbuatan Nabi Yeremia ini terhadap manusia. Manusia ini ada yang bertanggung jawab, tapi ada yang tidak bertanggung jawab. Ada orang-orang jahat, ada orang yang tidak memiliki belas kasihan, termasuk itu teroris itu tidak diajar untuk membunuh orang. Kalau kita di Papua ini tidak ada teroris, ada memang negara yang memberikan kita, saudara-saudara kita di KKP itu dijadikan sebagai apa? Nama mereka teroris. Di KKP orang itu negara ada sebagai itu teroris. Memang artinya KKP orang ini berdoa untuk mereka. Tapi kalau teroris itu dia pengertiannya dia mau membunuh orang, dia mau mati tapi dia mau mati sendiri. Dia harus mati bahwa orang lain mati. Itu caranya teroris. Jadi dia dididik sedemikian rupa, dia bisa ledakan bom, dia mati tapi dia dipaksakan orang yang harus mati. Jadi kita harus menanya. Kalau saudara kita jalan itu berhubung orang lain, membiarkan teroris itu dalam kita tidak bahas lagi. Saudara, jadi perhatikan. Bagaimana di Alkitab berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi Allah berjanji, janganlah takut. Kalau kita orang di sini tidak paling takut suami, itu manusia biasa. Itu sebabnya kita berkata jangan takut. Jadi saudara, kalau ada hal-hal yang memang kita rasa ini tangan manusia itu dalam jangan, tidak perlu kita takut. Saudara katakan amin. Tidak perlu takut. Saudara bersabar, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Itulah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara, Dia berjanji untuk menyertai saya dan saudara. Nah itu sebabnya kita selalu ada di dalam Tuhan dan melakukan firman. Syarat mutlak untuk mendapatkan jaminan penyertaan adalah tetap berdiri di dalam Tuhan dan renungkan firman itu siang dan malam. Dua syarat mutlak ini yang harus kita perhatikan. Tetap berdiri teguh di dalam firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun persoalan yang besar, entah kita lewati lautan, entah kita lewati sungai, entah kita melewati ataupun diperhadapkan dengan persoalan manusia, jangan takut. Dalam kitab Nabi Yeremia, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ini janji Tuhan. Ini pernyataan Tuhan. Jaminan penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara. Satu adalah tetap berdiri dalam Tuhan. Yang kedua, renungkan firman itu siang dan malam, sehingga Allah tetap menyertai kita. Walaupun kita lewati lautan, walaupun kita lewati sungai, walaupun kita diperhadapkan dengan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, kita tidak bertakut, sebab Allah menyertai saya. Saya katakan amin. Saya katakan buat Tuhan. Haleluya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah ini sebabnya kita berhati. Kita berada dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Injil Matius 28 ayat yang sudah biasa. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang kedua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jaminan penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara dalam kitab Injil Matius dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Dan ini yang harus kita perhatikan. Ayat yang ke-19 dalam perhatikan. Ini ayat-ayat yang biasa, tapi jangan kita anggap biasa. Harus kita memaknai apa yang diajarkan kepada kita. Ayat yang berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah mereka. Kalau anak-anak muda, ada anak muda sih kita tidak. Kami dan sengaja dekat. Siapa sebabtis kalian? Dan sengaja dekat. Ya? Baptis. Saya syarat mutlak. Saya sudah bilang di GPD ini, baptisan harga mati, tidak bisa tawar. Ya, tawar-tawar. Tapi siap diri sudah untuk dibaptis. Tidak bisa ditawar. Saudara perhatikan, ini firman Tuhan. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Syarat mutlak adalah baptisannya. Nah itu sebabnya jangan tawar-tawar. Anak muda enggak, tunggu dulu. Saya katakan kalau dulu. Sebab di sini Alkitab tidak. Nanti kau bersikap berbaptis, tidak, Alkitab terus ikutin prosedurnya. Kalau syaratnya kembali kepada Alkitab, Yesus berusia 30 tahun dia dibaptis. Tapi dalam pengertian umumnya pandangan umum dari gereja Pentakosta di Indonesia, ketika sudah menanjak remaja, sudah tahu berbuat dosa, itu tidak maksud itu untuk dibaptis. Maksud itu. Nah itu yang harus perhatikan. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, Yesus dibaptis, memang usianya 30 tahun. Tapi kalau dalam pandangan umum gereja, ketika saudara sudah mengerti dosa dan pelanggaran, dan sudah pernah berbuat dosa, itu harus dibaptis. Itu baptisan lagi. Nah itu sebabnya tidak ada alasan untuk saudara tidak dibaptis, harus dibaptis. Nah ini karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa. Penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan ruang, tidak. Penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara syarat mutlaknya adalah tetap teguh berdiri dalam firman Tuhan dan renungkan firman Allah siang dan malam. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Saudara katakan amin? Yang setuju katakan Tuhan. Haleluya. Itu saja saudara. Nah itu sebabnya jaminan penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara. Saya berharap topik ini kita harus perhatikan. Saya menerima penyertaan Tuhan. Saya dijamin oleh Tuhan. Allah menyertai saya. Syarat mutlaknya tetap teguh di dalam firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang malam. Nah renungan itu saya jelaskan. Jangan sampai sudah berpikir, majelis-majelis sudah renungkan firman Tuhan supaya berkhotbah. Bukan soal itu. Tapi sebagai anggota jemaat, renungkan firman itu siang dan malam. Ketika engkau diperhadapkan dengan masalah persoalan, ingatlah firman Tuhan berkata, oh jangan marah, sudah jangan marah. Firman Tuhan berkata, oh jangan bicara banyak, sudah jangan bicara banyak. Firman Tuhan berkata, jangan maki-maki, sudah jangan maki-maki. Itu renungan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan terhadap itu. Perenungan firman Tuhan bukan hanya kepada majelis yang merenungkan firman Tuhan supaya diajarkan, dia kembangkan kepada orang lain. Memang itu juga bagiannya. Tapi sebagai anggota jemaat yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu syarat mutlak untuk mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan.
Itu syarat mutlak. Nah itu sebabnya selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya saudara diberkati Tuhan. Kalau di bagian Injil Matius ini adalah ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dalam ayat yang ke-19 harus dibaptis. Harus. Anak muda yang belum baptis besok kasih catatan, ambil formulir dan siap dibaptis. Sebab tidak ada cara lain kan. Saya sudah selalu katakan bahwa baptisan itu harga mati di GPDI. Dan memang itu sesuatu yang kemarin di dalam pembahasan besok itu tentang butir 17 pengalaman iman GPDI. Salah satunya itu. Itu sebabnya kalau dari GPDI pengakuan iman adalah baptisan air. Menerima baptisan air. Tidak ada alasan mungkin. Nah itu sebabnya harus perhatikan supaya saudara tetap mendapatkan penyertaan Tuhan. Ketika saudara lewati lautan, ketika saudara lewati air, ketika saudara lewati api, ketika saudara berhadapan dengan apapun, Allah tetap menyertai melindungi. Karena engkau teguh berdiri dalam firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebagai yang terakhir bagi kita, marilah kita Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10. Sebagai terakhir bagi kita ayat yang ke-27 dan 27 sampai 30. Injil Yohanes pasal 10 27 sampai 30 sebagai terakhir bagi kita untuk hari ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara. Saudara, hal yang penting di bagian ini lagi adalah ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Domba-dombaku mengenal aku. Saudara perhatikan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak Tuhan, tetap berdiri teguh di dalam firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dalam pernyataan Tuhan itu sendiri bahwa domba-dombaku mendengarkan suara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba, kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi mengenal persis suara Tuhan, tahu persis Tuhan, itu domba-domba. Kita sebagai domba-domba yang mengenal Yesus sebagai gembala agung bagi kita, sehingga kita mengenal suaranya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu caranya. Orang terdekat saudara, walaupun dia telepon saudara, gambarkan mungkin tidak mungkin. Mungkin nomor baru. Bagaimana cara? Bagaimana cara? Kalau orang yang sudah biasa dengan kita, lalu dia telepon kepada kita, dia pakai nomor baru dan gambarnya tidak muncul. Apa yang kita kenal itu? Ya, suara. Jadi orang tidak kita kenal suaranya. Orang bisa mengajar ini. Baru berapa aja kan? Cepat jadi sudah. Jadi begitu. Jadi sudah kenal suara. Alkitab berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kita pasti dengarkan suara Tuhan. Mengenal itu suara Tuhan. Jangan saya bicara begini besok tentang mata tadi malam
begini. Itu saya sudah tahu itu saya sudah tidak tahu lagi, saudara. Tapi Alkitab menggambarkan ini, mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi seperti kita tadi saya katakan, orang terdekat saudara, walaupun mukanya tidak muncul, walaupun nomor yang saudara simpan tidak ada, dia bukan nomor lain, tapi sudah dengar suaranya. Oh, ini orang dekat saya. Jadi seperti itu. Kita dengar suara. Berarti orang terdekat kita yang menyalurkan kita. Jadi saudara perhatikan. Alkitab menggambarkan itu kepada saya dan saudara supaya kita perhatikan. Sebab orang terdekat kita pasti kita dengarkan suaranya. Alkitab berkata, domba-dombaku mendengarkan suara dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi kita dengarkan suara Tuhan, Tuhan mengenal kita dan kita pasti mengikuti Dia. Dan ini adalah janji-janji penyertaan Tuhan kepada saya dan saudara. Jaminan penyertaan Tuhan kepada kita adalah pertama, teguh berdiri dalam firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam. Allah menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia berjalan melewati air, entah itu lautan, entah itu arus, tapi Allah tetap menyertai kita. Dalam Injil Matius dikatakan harus dibaptis supaya menjadi penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Jaminan penyertaan Tuhan adalah saudara harus dibaptis. Anak muda yang berbaptis siap untuk dibaptis. Sebab itu jaminan penyertaan Tuhan. Dalam kitab Yohanes bahwa kita mendengarkan suaranya. Jadi kalau kita kenal suaranya, bahwa itu suara Tuhan, kita ikuti Dia, maka Dia kita diberkati Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan, kerajaan Tuhan berkati. Saya minta musik dan segera baik. Kita masuk dalam satu pujian penyembahan, berdoa untuk firman Tuhan. Allah yang punya firman ini akan memberkati dalam iman percaya kita sekalian pada siang hari.
ingatkan kami, jemaat dan umat mulia bersama ini. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan takut, jangan memandang kanan dan kiri. Pandanglah Dia sebagai Allah-Mu. Dia Yesus yang baik, nasihat. Dia Allah tidak pernah gagal memperhatikan doamu, menjawab doamu. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kadang-kadang kami melewati air, sungai dan api yang membuat menakutkan dan mengkhawatirkan. Kami kecewa, kami bimbang, kami ragu. Tetapi jawaban Tuhan pada siang hari ini, kami tidak perlu takut, Tuhan. Tuhan, hamba mau beroleh kesaksian pada siang hari. Tuhan, tolong dia, Tuhan. Di usia-usia tua ini, usia senja ini, Tuhan, sebagai manusia yang normal pasti ada rasa takut dan khawatir. Tapi Engkau Allah yang baik. Engkau tolong dia dalam segala kesibukan, dalam perhatian melayani jemaatan umat-Mu, dalam kesibukan dan Tuhan tolong dia memberkati suami dan istri. Biarlah di hari-hari tua ini mereka pusatkan perhatian mereka hanya kepada-Mu dan untuk-Mu, melayani jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat pada siang hari ini kita diingatkan supaya jangan takut. Kita merenungkan firman siang dan malam. Di dapurkah, di lautkah, di pekerjaankah, ingat firman Tuhan pada siang hari ini. Dosa boleh silih berganti, tapi jangan dosa menggantikan hidupmu untuk mendewakan segala-galanya. Tapi jadikan Tuhan Dia utama dan utama kehidupan. Terima kasih Engkau baik, Tuhan. Ya Allah yang baik, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkau ada di surga pada siang hari ini. Tetapi perhatianmu, matamu, telingamu mendengar kami sebagai sekamar Engkau, Tuhan. Kami melakukan kehendak-Mu pada siang hari ini, mendengar suara-Mu sendiri melalui hamba-Mu, Tuhan. Oh, tolong kami yang datang dengan masalah dan persoalan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada jalan solusi keluar. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada keajaiban dalam jemaat ini, Bapa. Biarlah kami hidup rukun cinta dan damai dalam melakukan kehendak. Terima kasih, Bapa. Umat dan jemaat-Mu siap melayani pekerjaan melalui persembahan-persembahan, Tuhan. Engkau ada memberkati setiap pribadi, lepas pribadi, dan terus ingatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu selama kami bicara di dunia ini dalam jemaat ini, Tuhan. Supaya kami tahu menghargai Engkau, Tuhan. Kami tahu mencintai Engkau melalui tangan-tangan kami, persembahan kami, Tuhan. Kelanjutan pekerjaan-Mu sampai berakhir, apa tahu dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan sungguh luar biasa. Jadi Tuhan mari kita beri Tuhan beri yang terbaik bagi Tuhan. Musik yang telah bersama.
bagi kami dalam pertemuan ibadah. Sejak pagi kami ada di sini memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kesaksian, bahkan bagi informasi-informasi yang telah kami sampaikan. Berkati kami semua dalam persekutuan ibadah hari ini. Dalam persekutuan ibadah hari ini, semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang datang, Tuhan berkati. Sebentar lagi perjalanan pulang. Angkatan seluruh tangan Engkau, dan Engkau sertai baik kami yang ada Engkau, berjalan kaki saudara-saudara kami yang akan pergunakan kendaraan laut darat tiba di tempat masing-masing. Kami tahu seluruh tangan Engkau kiranya memberkati. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berbagai semua informasi-informasi yang disampaikan, maka berkhusus bagi kegiatan panitia GPDI yang tinggal beberapa hari ke depan akan dilaksanakan. Itu sebabnya Tuhan buka jalan dan berkati semua persiapan panitia tetap dapat menghadirkan Ibu dari Jakarta. Itu sebabnya Tuhan tahu seminar sehari, KKR 2 malam, dan ibadah. Itu sebabnya Tuhan tahu seluruh kegiatan Tuhan tangan. Tuhan kiranya Engkau memberkati di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berkati panitia dalam mencari dana, dalam mempersiapkan segala-galanya di kesatuan persatuan, baik-baik semua majelis, bahkan semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dalam bekerja sama mensukseskan acara tersebut. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, tolong kami semua yang hadir hari ini, kami selalu memuji, memuliakan nama. Umat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka pergi dan berada, apa yang menjadi dalam penempatan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, dalam Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan-persoalan apapun, Tuhan Engkau sertai berkati. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berkhusus bagi istri dari saudara kami Hengki yang sedang sakit dan berada di rumah, Tuhan Engkau tolong dia segala kuasa penyakit yang sementara mengganggu hidup kasih. Berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah dan pulihkan, baik itu kuasa penyakit yang disebabkan oleh penyakit biasa, kuasa penyakit disebabkan oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah dan hancurkan segala kuasa penyakit. Berikan dia kesembuhan, berikan dia kekuatan, bebaskan dia dari sakit penyakit, dia akan sembuh. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Segala sesuatu yang masih dipikirkan, dikerjakan, Tuhan berkati. Di kesehatan, kekuatan bagi suaminya, bagi keluarga, Tuhan berkati kepada keluarga. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Umat jemaat Tuhan yang tidak semata-mata apapun masalah persoalan, Tuhan tolong mereka yang sakit terus sembuhkan dalam nama Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan-persoalan Tuhan kerana Engkau tolong di dalamnya. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan doa dan ungkapan syukur kami, apa berkhusus bagi berbagai kegiatan sepanjang minggu berjalan, bagi ibadah keluarga, ibadah wadah. Tuhan Engkau memberkati, beri kesempatan bagi seluruh anak Tuhan, jemaat Tuhan dalam mempersiapkan segala-galanya. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kita berdoa dan mengucap syukur mengakhiri acara ibadah seni hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Siapa saudara, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, ciptaan kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan perlindungan bimbingan tuntunan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai siang ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.